Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa istiqomah melaksanakan doa bersama untuk Indonesia, Asia dan dunia. Sebenarnya kalau melihat dari channel kita Pak Imron, mungkin ini kalau kita mau kaitkan dengan fatwa Kanjeng Nabi itu, jadi ummati itu adalah min zumratil qalil. Umatku yang sesungguhnya itu adalah orang-orang yang golongannya sedikit, sehingga yang nontonnya juga sedikit. Ini bukan pembelaan Pak, bukan pembelaan. Nah, selepas dari itu ya kalau orang mengatakan pembelaan monggo. Karena begini, kenapa Kanjeng Nabi mengatakan demikian? Kanjeng Nabi melihat dari pranubuah terdahulu. Para nabi terdahulu itu bukan gagal ketika mengajak orang menuju Allah yang sesungguhnya, itu tidak banyak yang mau ikut. Bahkan ada kisah yang gak pernah dikisahkan, Kanjeng Nabi itu juga sempat stres, hayyarah bahasanya gitu, sedih, sehingga mengadu kepada Allah, ya Allah kenapa sih umatku ini cek angele diajak gitu kan, sulit diajak, putus asa. Maka di situ yang menjadi asbabun nuzul turun ayat la takhaf wa la tahzan. Kamu jangan takut Muhammad dan jangan bersedih. Urusan imannya orang tersebut ataupun tidak itu adalah urusanku. Makanya kan ada dalam surat Yasin, anzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Kalau orang itu hatinya sudah terkunci gitu kan, mau engkau beri peringatan Muhammad ataupun tidak, tetap tidak akan beriman. Artinya tugasmu itu adalah tabligh, menyampaikan. Jadi saya yakin mungkin ini adalah hujah yang dikatakan umat baginda Rasul itu nanti akan terpecah 73 golongan, dan yang wa masiruhum ila jahannam, semuanya itu masuk bertempat dalam api neraka illa wahidah, kecuali satu golongan. Maka faqalu ya Rasulullah, para sahabat itu bertanya, siapa ya Rasul yang satu golongan yang engkau katakan akan masuk ke dalam surga itu? Maka Kanjeng mengatakan min ahli sunnah wal jamaah, dia adalah umatku yang ahlu sunnah wal jamaah. Syekh Ismail Hakul Bursai mengatakan ahlu sunnah wal jamaah yang betul-betul disabdakan Nabi itu adalah umat min zumratil qalil tadi, umat yang memang sedikit. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, kenapa Syekh Hatim Al-Asham, Syekh Hatim ini seorang waliullah Pak, yang tadi jenengan ceritakan. Dulunya nggak punya predikat Al-Asham. Ya, ada sebutan Al-Asham itu karena memang banyak menganggap santrinya atau jamaahnya itu yang menyaksikan pada waktu itu, wah Syekh Hatim itu budak, tuli. Suatu hari ada seorang wanita berkunjung bersilaturahim kepada Syekh Hatim. Itu tercatat dalam kitab Risalatul Qusyairiyah karangan Imam Qusyairi. Jadi matur silaturahim menanyakan beberapa pertanyaan kepada Syekh Hatim, dan itu sudah menjadi tradisi wanita. Wanita itu begitu, kalau ngempet ngentut nggak kayak laki-laki. Laki-laki ngempet ngentut terus nggak ngempet empat dut kayak pakai tungan gitu. Kadang-kadang diginiin dut no betul no. Nah perempuan itu satu mungkin bisa saja karena di hadapannya seorang ulama besar Syekh Hatim juga malu, akhirnya dia tahan-tahan keluar kentutnya gitu, dan itu terdengar oleh Syekh Hatim. Akhirnya walaupun Syekh Hatim mendengar, beliau pura-pura tidak mendengar karena secara kasat matanya Syekh Hatim melihat gesturnya si perempuan sudah mulai malu, duduk gak tenang karena rumongso deneku ngentut. Tapi Syekh Hatim coba santai aja, artinya berbicara ngaler ngidul, tidak membahas kentutnya, sehingga si perempuan itu berpraduga, wah berarti ini seorang ulama ini Syekh Hatim ini tuli, nggak mendengar bahwa saya ini ngentut barusan. Termasuk jamaah-jamaahnya yang lain mendengar. Hikmah dari itu, bahkan sampai sekarang kita kenal Syekh Hatim Al-Asham, artinya beliau rela sampai dibeli gelar ulama yang budak tuli, padahal tidak. Itu adalah untuk menjaga khilalu aibin nafsi, khilalu aibin nas. Karena memang begini, yang saya pernah baca itu, saya lupa itu yang menyampaikannya ulama siapa,
Di dalam maqalah ulama-ulama sufi itu ada mengatakan begini, sayati zamanun alladzina yashtagiluna bi khilali iyabin nas. Jadi memang akan datang di masa yang mana masa tersebut banyak orang yang sibuk mengurusi kesalahan orang. Ya ini memang sekarang itu dunia viral, artinya memang benar fatwa yang disampaikan oleh ulama sufi itu betul. Kalimat sayati itu kan kalau menurut ulama nahwu, sin di sini itu kan yang maknanya istiqbal, akan. Sayati zamanun alladzina yashtagiluna bi khilali ayabin nas atau bi khilali iyabi ghairi. Jadi akan ada masa di mana orang itu lebih sibuk mengurusi urusan orang daripada urusan diri sendiri, termasuk khilalu aib, namanya kesalahan orang. Tadi yang disampaikan Pak Imron. Nah, Syekh Hatim Al-Asam ini sangat menjaga itu, gitu. Menjaga itu jangan sampai sekecil apapun kesalahan orang tersebut sampai membuat orang itu istihqar, merasa terhinakan. Makanya beliau pura-pura tidak mendengar. Kalau kita lihat dalam hadis Bukhari, fatwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Kan gitu. Itu sudah fundamen sebenarnya keterangan Kanjeng Nabi. Dan di situ kalau kita lihat wa kunu ibadallahi ikhwana itu kalau saya pahami secara matan hadis, ini tidak hanya diperuntukkan orang muslim, Pak. Kalau dikatakan wa kunu ibadallahi ikhwana di sini adalah tali persaudaraan dalam hal ketuhanan. Artinya orang-orang yang mempunyai ketuhanan. La tabaghadu yang artinya jangan saling membenci, wala tahasadu jangan saling menghasud, wala tadabaru dan jangan saling berkhianat, membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Bukan wa kunu ibadallah musliman, bukan, tapi ikhwana. Ini adalah menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu memfatwakan ketika di Madinatul Munawwarah kepada siapapun jangan saling mencaci, jangan saling mengganggu dengan segala perbedaan. Itu sudah. Ini tepat berkaitan dengan syahadah Madinah yang kemarin. Dan itu sahih di dalam kitab Sahih Bukhari. Itu fatwa Kanjeng Nabi. Dan kemudian kalau kita pahami dari kalimat la tabaghadu, ini kan artinya saling, musyarakah, satu sama lainnya. Begitu. Artinya kalau saya Pak Imron, ini ketika dikatakan orang berdua berbarengan berarti ini la tabaghadu, saling. Ya Pak Imron tidak membenci kepada saya, kemudian saya tidak membenci kepada Pak Imron. Maka harus menciptakan ibadallahi ikhwana wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Oke, Ustaz Pak. Ini ada yang menggelitik dari tadi perasaan saya. Dan kita ngomong juga berdasarkan fakta dan realita. Di saat beliau Gus Dur masih hidup, apalagi menjadi presiden, kan banyak sekali yang munjing ya, dan juga tokoh-tokoh. Dan di saat itu juga sekarang sebenarnya kan udah bisa kita lihat bagaimana cara Allah menjatuhkan mereka, kan gitu, menghinakan mereka ini. Terus yang aneh saya lihat, sudah diberikan peringatan oleh Allah, dijatuhkan seperti itu, tapi mereka kayaknya nggak sadar. Apa sudah benar tadi predikatnya kalau itu sudah khotamallahu ala qulubihim itu, walaupun dia juga menyampaikan ayat, Ustaz. Apakah memang seperti itu? Gimana, Ustaz? Nah, ini malah mengeri lagi, Pak. Kanjeng Nabi itu kan begini, ada hadis, saya lupa lagi kalau hanya hafal separuh lah. Jadi khairu ummati qarni, kata Kanjeng Nabi, sebaik-baiknya umat itu adalah umat di masaku. Setelah itu wa ba'dahu, nah setelah itunya adalah umat setelah umatku. Setelah itu umat setelahku. Artinya ada tiga gini. Ada tiga fase yang memang betul-betul dijamin oleh Kanjeng Nabi bahwa dia ini kalau dia orang alim, betul-betul alim. Kalau dia itu ahli ibadah, betul-betul ahli ibadah. Yakni para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah setelah itu, ini yang dikatakan disebut dengan ulama salafus soleh. Setelah itu justru ada, nah ini matan hadisnya gak hafal, lupa lagi. Kata Nabi itu ada orang yang memang seakan-akan dia ahli ilmu, tapi ayatnya tidak sampai kepada tenggorokannya. Artinya orang-orang yang seperti kita ini juga kita banyak orang berpandai dalil dan lain sebagainya dan seakan-akan seorang alim, tapi sebenarnya dia adalah orang yang dikunci oleh Allah.
hatinya, kan begitu. Karena terbesit masih ada dalam kemunafikan di dalam dirinya. Itu kan yang menyebabkan fundamentalnya orang tersebut dikunci oleh Allah, itu karena adanya kemunafikan di dalam dirinya. Nah, itu Pak. Makanya sebenarnya kalau orang-orang yang seperti itu ya tetap, artinya walaupun dia mengatakan seakan-akan Gus Dur yang dikunci, bahkan buta mata buta hati begitu ya. Ya bisa jadi kalau kita kaitkan dengan ayat tersebut, hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu yang dikatakan alimun bilisani, dia alim hanya secara lisan, tapi hatinya tidak alim. Dan itu disampaikan oleh Nabi, termasuk akhafu min ummati, katakan Nabi, yang paling saya takutkan dari umatku itu adalah alimul lisan, lisannya alim tapi hatinya tidak alim. Itu yang dikhawatirkan. Makanya sebenarnya kalau untuk hal tadi ini, kita tidak bisa mengukur entah itu pangkatnya seorang ahli dalam ilmu dan lain sebagainya, tapi lebih ada kecenderungan di mana dia mampu mengolah batinianya, mengolah hatinya, sehingga keilmuannya itu tidak disalahgunakan, tidak untuk mencaci dan lain sebagainya, begitu Pak. Monggo. Jadi apa yang kita simpulkan kemarin berarti benar. Apa? Yang dinamakan ulama ketika mereka mengajak, mendoakan, kan gitu ya Ustadz Ubat, membangkitkan kerukunan, ayo bareng-bareng kan gitu, untuk tetap menjaga perilaku etika. Bahkan sering-sering yang disampaikan oleh Abuya, sebenarnya daripada corona yang lebih berbahaya kan corona hati kan gitu ya. Berarti itu sudah tepat. Nah akhir-akhir ini ternyata itu tadi yang dimaksud oleh beliau Romo Guru, mereka kena corona hati gitu. Dan juga memang musuh yang terbesar bagi para ulama itu ya ulamanya sendiri. Itu kalau kita pahami dari beberapa sejarah, itu sudah banyak sejarah Pak. Contoh, yang berani memasukkan ke penjara Imam Syafi'i sampai dicambuk, sampai diarak Imam Syafi'i itu Pak. Itu siapa yang memasukkan ke dalam penjaranya? Kalau bukan orang berilmu juga. Cuma makanya sehingga Imam Ghazali itu membagi dua itu gitu Pak. Ada ulama dunia atau ulama su, ada ulama akhirat. Sekarang kita lihat Pak, penyiksaan Imam Hanafi di dalam penjara yang menjebloskan siapa? Ini sejarah di fasenya tabi'ut tabi'in, artinya masih di dinasti Umayyah. Kemudian ke atasnya lagi yang membunuh sampai menjadikan perangnya saudara perang Jamal, perang Siffin, itu orang mana? Orang muslim sendiri. Sehingga ada kalimat yang disampaikan Kanjeng Nabi, nanti kehancuran orang muslim itu dengan muslimnya sendiri tadi. Karena kalau kita lihat para ulama terdahulu gitu, perjuangan mereka itu justru yang merobohkan juga ulama sendiri. Makanya kalau kata Imam Ghazali, la tajlisu kulla alimin, gitu kan, jangan sekali-kali kalian duduk bersama orang-orang yang alim illa aliman, kecuali orang alim itu yada'ukum min khamsin ila khamsin, kecuali orang alim ini bisa membawamu dari 5 hal menuju 5 hal. Artinya itu sudah menjadi kategori ulama yang bagaimana yang harus kita ikuti, yaitu kalau kita betul-betul orang Ahlussunnah wal Jamaah ya, karena orang NU Ahlussunnah wal Jamaah secara istimbat tasawufnya ikut manhajnya Imam Ghazali dan Syekh Junaid Al-Baghdadi. 5 hal ini menjadi tanda 5 hal bahwa ulama ini betul-betul harus diikuti. 1, minasyaki ilal yakin, mengajarkan kepada umatnya itu dari keraguan menjadi yakin. Yang kedua, kemudian waminal kibri ilat tawatu, yang biasanya kita sombong kita diajarkan untuk tawatu. Yang ketiganya waminar ria ilal ikhlas, yang asalnya kita itu ria diajarkan ikhlas. Yang keempatnya waminar ragbah ila zuhdi, yang asalnya cinta dunia kita dituntut diajarkan untuk lebih mencintai akhirat, bukan meninggalkan dunia, lebih mencintai akhirat. Dan yang terakhir wal minal adawah ilan nasihah, yang biasanya pecah belah, bercerai-berai, selalu mengajarkan kerukunan, perdamaian. Itu sudah fundamental yang disampaikan oleh Imam Ghazali. 5 hal ini menjadi titik temu di mana kita untuk memilih ulama yang sebenarnya. Begitu Pak.